Hello guys, welcome back to the class. And on the previous video, di video sebelumnya, we learned about can. Kita belajar tentang can, which is it is part of the modal verbs, di mana dia bagian dari modal verbs, di mana setelah modal verb itu harus selalu diikuti oleh kata kerja dasar, di mana kata kerjanya itu setelah modal verb tidak boleh diikuti dengan kata kerja yang ada verb ing atau verb yang ada id-nya atau bentuk kedua atau ketiga, is atau kata kerja yang ada s-nya atau juga dengan kata kerja to infinitive. Kata kerja to infinitive, for example, I can to drive. Ini namanya to infinitive. Harusnya sebenarnya I can drive. Jadi ini yang benarnya, sementara yang ini wrong. Ini tidak benar. Jadi tidak boleh ada to infinitive juga setelah modal verb. Setelah can, setelah will, must, and so on. So that's what we learned on the previous video. Itu yang kita pelajari di video sebelumnya. Now let's go to our today's lesson, ya. Pelajaran kita hari ini. Be verb. Oke. Video sebelumnya mengenai modal verbs dan sekarang kita lanjut di be verbs. Nah, di mana be verbs itu sering disebut sebagai to be. Di mana to be yang kita sudah pelajari sampai saat ini yaitu ada am, is, dan are. Ini yang sudah kita pelajari dari awal banget ya, dari video pertama kita sudah mempelajari ini. Am, is, are, yang merupakan be verbs. Oke, dan be verbs ini bukan hanya 3 ini, ada lagi ya. Jadi untuk video kali ini ada was dan ada were. Nah, nanti I will explain what's the difference between the two. Nah, before we continue to the difference between the two, sebelum kita melanjutkan pada perbedaan keduanya, let me review a little bit about why do we use a be verb in a sentence. Ya, kenapa kita menggunakan be verb itu ke dalam sebuah kalimat. Nah, seperti yang saya katakan di video awal-awal, bahwa fungsi dari be verb itu adalah as a helping verb. Karena dia berfungsi sebagai kata kerja bantu, helping verb. Di mana, seperti yang saya sudah kasih tahu bahwa every sentence in English must have a verb. Di mana setiap kalimat di dalam bahasa Inggris itu harus ada kata kerja. Itu harus, must. Jadi kalau misalnya tidak ada kata kerja, misalnya I a teacher. Saya guru di dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, kalimat ini tidak memiliki kata kerja karena I itu sebagai pronoun, itu noun juga, teacher juga sebagai noun. Jadi supaya lengkap, kita harus menggunakan be verb ini sebagai helping verb supaya ada kata kerja di dalam kalimat ini menjadi I am a teacher. Artinya saya seorang guru. Ya, ini correct but it is wrong. Jadi inilah fungsi daripada be verb. Salah satunya adalah sebagai helping verb supaya di dalam kalimat itu ada kata kerja. Sama halnya seperti kalau misalnya ada kata sifat. Misalnya, for example, you happy. Kamu senang atau bahagia. Ini tidak benar. Kenapa? Karena you sebagai pronoun dan happy ini sebagai adjective, kata sifat. Jadi kalian juga harus mengerti, kita sudah belajar di bahasa Indonesia juga tentang apa itu kata benda, apa itu kata sifat, apa itu kata kerja. Nah, happy ini merupakan adjective atau kata sifat. Supaya ada kata kerja di dalam kalimat ini, maka kita menggunakan you are happy. Ini baru benar dan ini salah. Oke? Jadi kita harus menggunakan be verb.
Itulah fungsinya tadi sebagai kata kerja bantu, as a helping verb. Kemudian kita menggunakan be verb ini for continuous tenses. Jadi kita menggunakan dalam kalimat yang sedang-sedang. Nanti kita akan mempelajarinya. Ini hanya informasi saja dulu. Contohnya, you are studying. Artinya, kamu sedang belajar. Ya, ini namanya present continuous tense. Ada ing-nya. Jadi, kata kerja yang ada ing-nya itu biasanya didampingi dengan be verb. Oke, kemudian kegunaan terakhir kenapa kita menggunakan be verb untuk for passive voice atau kalimat pasif. Nanti kita akan mempelajarinya di video-video selanjutnya. Contohnya, my computer is used by Randy, for example. Artinya komputer saya digunakan oleh Randy. Digunakan, ya. Kalian pasti sudah mempelajari pasif di dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kata kerjanya dimulai dari digunakan, dibeli, dimakan, diajari. Itu yang disebut dengan passive voice. Nah, untuk membentuk passive voice itu, be verb dulu atau to be, kemudian ditambah dengan bentuk ketiga. Nanti kita akan mempelajari di video-video selanjutnya. Nah, inilah kapan kita menggunakan atau when. Ya, kapan kita menggunakan be verb. Nah, sekarang apa perbedaan keduanya? Sama-sama, fungsinya sama ya. Ini sama ini berlaku untuk ini semua, ya. Cuma ada perbedaan keduanya. Perbedaannya, kalau kita mau bertanya, what's the difference? Perbedaannya adalah satu present tense, dan yang kedua adalah past tense. Nah, jadi untuk present tense, to be atau be verb yang kita gunakan adalah am, is, are. Sementara untuk past tense, be verb yang kita gunakan adalah was and were. Jadi itu perbedaannya. Oke? Nah, tentu Anda bertanya, apa itu present tense, apa itu past tense? Nah, di dalam bahasa Inggris itu, kalimat yang kita buat tergantung dengan bentuk waktu di mana kita melakukan aktivitas tersebut. Di dalam bahasa Inggris, sensitif sekali masalah ini, ya. Mungkin di dalam bahasa Indonesia kita tidak memiliki bentuk-bentuk seperti itu, tetapi kalau di dalam bahasa Inggris ada seperti itu. Ya, namanya bentuk-bentuk waktu. Jadi untuk present tense, untuk mengungkapkan kejadian atau kegiatan yang merupakan rutinitas atau keseharian atau informasi umum atau general information. Kita menggunakan present tense untuk itu. Sementara untuk yang past tense, untuk mengungkapkan kalimat atau kegiatan yang dilakukan di masa lampau. Artinya yang sudah lewat. Mungkin kemarin atau 1 jam yang lalu, pokoknya kegiatan yang terjadi hanya di masa lampau. Contohnya seperti ini ya, untuk present misalnya. Seperti yang tadi, I am a teacher. Saya seorang guru. Ini informasi umum, ini kenyataan umum. Ya, atau kenyataan ya. Kenyataan. Jadi untuk present tense kita menggunakan untuk yang kenyataan, yang nyata-nyata, yang sekarang, keseharian, atau informasi umum. Saya seorang guru. Oke. He is a doctor. Dia seorang dokter. Ini maksudnya itu keadaan saya sekarang, keadaan umum. Tetapi kalau saya bilang I was an English student, artinya saya seorang murid bahasa Inggris atau mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Kalau saya bilang seperti ini, karena saya menggunakan was, di mana was tadi digunakan untuk past tense, di mana past tense itu merupakan masa lampau. Kalau saya mengatakan itu, artinya sekarang saya sudah bukan lagi murid, atau saya sudah bukan lagi mahasiswa bahasa Inggris. Saya sekarang sebagai guru. Kalau saya mengatakan ini, berarti ini bukan keadaan saya sekarang, ini keadaan saya di masa lampau.
di masa lalu. Oke? Kalau misalnya he say he was a doctor. Kalimatnya benar. Cuma artinya beda. Kalau yang ini, he is a doctor, artinya sekarang dia seorang dokter. Tetapi kalau dibilang he was a doctor, artinya dulunya dia seorang dokter. Sekarang mungkin dia sekarang businessman atau sekarang dia sudah meninggal. Jadi tidak dokter lagi kalau omongannya seperti ini. Tapi kalau omongannya seperti ini, artinya sekarang dia masih dokter. Jadi seperti itu ya. Atau misalnya seperti ini. I am happy. Artinya saya bilang saya sekarang sedang bahagia. Tetapi kalau saya bilang you were sick, artinya kamu sakit. Tetapi karena saya menggunakan kata were, artinya ini sudah lewat. Artinya kamu sudah tidak sakit lagi. Hanya waktu itu saja kamu sakit. Mungkin sekarang you are healthy. Jadi sekarang kamu sehat. Ya, you are healthy, you were sick. Mungkin kemarin. Oke, jadi itu perbedaan antara present tense dan past tense. Ini nanti akan beranak lagi, akan lebih detail lagi ya. Ini secara umum dulu. Jadi, untuk bisa melanjutkan ke video-video seterusnya nanti, kalian harus menguasai ini. Kalian tidak boleh melupakan ini. Ini harus, ini wajib. Soalnya ke depan lagi lebih rumit lagi, lebih spesifik lagi. Jadi mulai sekarang kalian harus memahami ini ya, tidak boleh tidak. Karena ke depan nanti akan semakin susah. Jadi untuk lebih mudah, untuk memudahkan Anda, saya akan membuat tabel supaya lebih jelas ya. Nah, masih ingat tentang pronoun? Pronoun itu kata ganti. She, he, it, you, they, we. Ini namanya pronoun. Saya, dia perempuan, dia laki-laki, itu benda. Kamu atau kalian, they, mereka, we, kami. Nah, untuk present tense, be verb yang kita gunakan untuk I adalah am. Jadi, I am itu sudah pasangan. Sementara untuk she, he, it kita menggunakan is. Jadi, she is, he is, it is. You, they, we kita menggunakan are. Jadi, you are, they are, we are. Nah, untuk past tense, M-nya berubah menjadi was. Ini kalau past tense. Jadi, misalnya, I was an English student. I was. Begitu juga untuk she, he, it, kita menggunakan was juga. Jadi, I was, she was, he was, it was. Sementara untuk yang you, they, we, kita menggunakan were. Dan ini harus dihafal ya, tidak boleh dilupakan. Jadi you were sick. Tidak boleh she were, tidak boleh, harus she was. Oke? Jadi am is berubah menjadi was, are berubah menjadi were. Ini harus dihafal. Kita lihat contohnya ya. Di sini ada contohnya. Untuk present tense dan untuk past tense. Contohnya, what day is today? Sekarang hari apa? Nah, karena sekarang hari ini, maka kita menggunakan to be-nya is. What day is it today? What day was it yesterday? Karena kita ngomonginnya kemarin sudah lewat, jadi kita menggunakan was. Karena ini it. It was yesterday. Ya, karena pertanyaan jadi was dulu ya. Was it yesterday? Jadi jawabannya misalnya it is Friday. Sekarang hari Jumat. It was Thursday. Kemarin itu hari Kamis. Jadi sudah lewat maka kita menggunakan was. Sama seperti ini lagi. What month is it now? Sekarang bulan apa? Ini karena present kita menggunakan is karena kita ngomonginnya bulan sekarang. Jadi kalimatnya menjadi it's atau it is December. Sekarang bulan Desember ya. Tetapi kalau ditanya what month was, jadi sudah lewat. Last month, bulan lalu. Jadi jawabannya it was karena sudah lewat. Jadi it was November. Terus kalau ditanya where are you now? Sekarang kamu di mana? Jadi jawabannya
I am atau I'm at, misalnya I'm at home. Saya ada di rumah atau I'm in the classroom. Tetapi kalau ditanya where were you yesterday? Jadi kalau ditanya kemarin, kamu kemarin di mana? Jadi jawabannya karena you pakai were, nah jawabannya saya dong, I was. Jadi jawabannya menjadi I was. Kamu misalnya di mana? Misalnya I was at Glenn's party. Saya di pestanya Glenn. Nah, terus nih kalau misalnya ini yes or no question ya. Are you in the United States? Apakah kamu di Amerika Serikat? Ini menanyakan sekarang karena pakai are. Hari ini ya. Kalau misalnya jawabannya ya, berarti yes, I am. Kalau tidak, jawabannya no, I'm not. Tetapi kalau pertanyaannya, were you in the US in 2000? Apakah kamu ada di Amerika tahun 2000? Ini sudah lewat, tahun 2000. Sekarang bukan tahun 2000 lagi. Makanya pakai were. Jawabannya yes, I was. Karena I ya, jadi pasangannya was. Kalau tidak, jawabannya no, I wasn't. Nah, mari kita lihat contoh selanjutnya. Ini ada percakapan antara Kim dan Max. Were you at Carol's party last Saturday? Nah, karena yang dibicarakan adalah last Saturday, artinya Sabtu lalu. Jadi ditanya, apakah kamu ada di pestanya Carol hari Sabtu yang lalu? Ini yes or no question, ya. Jadi ingat ya, video-video sebelumnya kalau yes or no question, misalnya, you were at my house last night. Artinya, kamu ada di rumah saya semalam. Ini kalimat positifnya. Jadi kalimat negatifnya, you weren't at my house last night. Artinya, kamu tidak ada di rumah saya kemarin. Tetapi kalau yes or no question, apakah kamu ada di rumah saya kemarin? Berarti ini diubah posisinya. Dari kalimat positifnya, posisinya diubah, terjadi inversion. Kita sudah belajar di video kemarin juga ya. Kita ubah posisi be verb-nya, kemudian subjeknya, kita ubah posisinya menjadi were you. Ini yes or no question ya. Were you at my house last night? Ini yang disebut dengan yes or no question. Ya atau tidak. Ini harus dihafal ya. Nah, jawabannya kalau yes berarti yes, I was. Karena kalau kamu nanyakan ke aku berarti jawabannya saya dong. No, I wasn't. Kalau misalnya tidak. Oke? Nah, jadi sama pertanyaan seperti ini. Were you at Carol's party last Saturday? Apakah kamu ada di pestanya Carol hari Sabtu yang lalu? Jawabannya yes, I was. I jadi pasangannya was. You pasangannya were. Was it good? Apakah bagus? Well, it was okay. Okay. Were there many people? Positifnya seperti ini ya. There were many people. Artinya ada banyak orang. Ini kalimat positifnya. Kalau ditanya apakah ada banyak orang, jadi diubah posisi were-nya. Jadi were baru there. Were there many people? Artinya apakah ada banyak orang? Nah, ini sama halnya dengan pelajaran yang kita pelajari there is and there are. Jadi there are many people. Ini juga sama. Tetapi bedanya kalau there are many people, ini yang kita maksud adalah sekarang. Sekarang banyak orang. Tetapi kalau were itu sudah lewat. Mungkin kemarin banyak orang. Jadi menjadi are there many people. Ini hanya untuk mengulang saja ya. Bentuknya sama. Cuma bentuk waktunya saja yang beda. Kalau kita ngomongin seperti ini artinya sekarangnya banyak orang. Kalau kita ngomongin seperti ini, kita ngomonginnya apakah banyak orang waktu itu. Waktu kapan? Waktu ini. Waktu pestanya ini. Jadi ditanya, were there many people? Apakah ada banyak orang? Ini yes or no question, ya. Jadi jawabannya yes, there were. Ya. Terus ditanya, was Henry there? Ini merupakan bentuk positif dari
Henry was there. Artinya Henry ada di sana, di pestanya. Tapi kalau ditanya apakah ya atau tidak, yes or no question. Jadi was Henry there? Apakah Henry ada di sana? Nah, ini ya atau tidak. Was Henry there? No, tidak. Dia tidak di sana. Dan where were you? Kamu di mana? Why weren't you there? Kenapa kamu tidak ada di sana? Dibilangnya, I couldn't go. Saya tidak bisa pergi because saya ada at Mark party. Saya ada di pestanya Mark. It was great. Pestanya luar biasa. Jadi contohnya seperti itu kalau yang past tense. Ya, jadi ingat untuk you pasangannya were. Kalau nama orang, Henry, kalau cuma satu, dia termasuk he atau she, maka pakainya was. Ini tidak boleh dilupakan. Nah, saya sudah membuat kuisnya, nanti kalian coba lagi ya. Nanti ada kunci jawabannya juga di sini. Oke, jadi saya pikir sampai di situ untuk video kali ini. Thank you for watching and I'll see you on the next video. Goodbye.